Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah warga di 3 kecamatan di kota Cimahi terendam banjir. Kirmir atau tanggul penahan bibir sungai Citepus di Bandung ambrol, puluhan makan di TPU Singaraja rusak. Aliansi Bobotoh Tasikmalaya menggelar doa dan tabur bunga bagi korban tragedi Kanjuruhan. Kami hadirkan informasi yang pertama, ratusan rumah di 3 kecamatan di kota Cimahi terendam banjir. Banjir terjadi akibat hujan deras dan air sungai yang meluap. Hujan deras di hulu sungai Cibabat dan Cibaligo, kota Cimahi, Selasa sore menyebabkan banjir kiriman dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Luapan banjir merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Cimahi Utara, kota Cimahi. Banjir kiriman juga merendam wilayah Cigugur dan Cibaligo, Kecamatan Cimahi Selatan. Ada saluran. Gitu. Kalau misalnya ada saluran air kan dari air masih penyebab dari atas masih bisa ke bawah kanan kirinya. Sementara cuma ada yang kiri aja, di sebelah depan rumah nggak ada. Dalam waktu kurang dari 1 jam, banjir berangsur surut. Warga pun membersihkan sisa lumpur yang terbawa oleh banjir. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), banjir kiriman merendam 600 rumah warga di 3 kecamatan. Selain hujan, salah satu penyebab banjir adalah akibat buruknya sistem drainase yang tersumbat oleh sampah. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Tak hanya merendam ratusan rumah, banjir juga menutup sejumlah jalan nasional di kota Cimahi. Sejumlah pengendara motor terseret derasnya air yang meluap dari gorong-gorong dan selokan. Sejumlah ruas jalan nasional di kota Cimahi terendam air usai diguyur hujan deras Selasa petang. Derasnya air yang meluap dari gorong-gorong dan selokan membuat pengendara motor terjatuh dan terseret sejauh 15 meter. Warga yang berada di lokasi berupaya menyelamatkan pengendara motor. Sejumlah ruas jalan yang terendam antara lain Jalan Cipageran, Jalan Cihanjuang, dan Jalan Mahar Martanegara. Bahkan air yang merendam Jalan Jenderal Amir Mahmud membuat jalan dari arah Cimahi menuju Bandung sulit dilalui kendaraan. Akibatnya kemacetan terjadi karena tak sedikit pengendara melawan arus untuk menghindari genangan air yang cukup tinggi. Beberapa pengendara yang melintasi banjir sepeda motornya mogok. Ya pokoknya ya minta kalau yang berwenang kalau bisa diperbaiki lah, gitu kan. Ya biar ini apa nggak bahaya, ini juga kan banyak yang jatuh segala macam. Rumah mah udah jangan ngomong lah, tiap kali hujan juga banjir. Udah banjir ya? Gang semua juga. Ya. Emang penyebabnya apa sih Bang kalau tahu? Ya kesatu, ya ininya udah nggak mampu ya. Pokoknya semenjak gorong-gorongnya ini diganti baru, pokoknya tambah parah aja gitu. Rabu pagi banjir yang melanda sejumlah ruas jalan di kota Cimahi mulai surut, namun belum bisa dilalui oleh kendaraan karena dipenuhi lumpur dan kondisinya rusak. Pengendara terutama mobil yang hendak mengarah ke Bandung harus memutar kendaraannya ke Jalan Kolonel Masturi. Petugas gabungan dari tim tanggap siaga bencana, relawan serta warga membersihkan akar bambu berdiameter 60 cm yang menyumbat saluran air di Kelurahan Cipageran sehingga air meluap ke jalan. Sebetulnya kalau nggak ada taburan angin yang menyumbat itu akan lancar, itu walaupun hujan besar. Karena ini ada bukan membuang ya, kalau ini mah akar bambunya terbawa air, terbawa arus dari atas, dari RW 10 atau RW 11 lah itu. Tak hanya merendam jalan, banjir Selasa sore juga merendam rumah warga yang berada di sepanjang jalan. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi.
Hujan deras menyebabkan sejumlah ruas jalan di jalan utama kota Purwakarta terendam banjir. Banjir diperparah dengan tidak berfungsinya sistem drainase sehingga banyak kendaraan yang mogok dan terpaksa putar balik. Selasa petang, 3 ruas jalan utama di Purwakarta terkena akibat hujan deras dan buruknya sistem drainase. Jalan terusan SMP 2, Jalan KNPI, serta Jalan Pik Gandamana terendam air dengan ketinggian mencapai 50 cm, hingga membuat sebagian pengguna jalan, baik sepeda motor maupun mobil, memilih putar balik. Sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat melintas pun mogok karena mesin motornya kemasukan air. Iya, mogok. Tengah-tengah mogok. Nggak kuat. Kenapa nggak lewat jalan lain? Apa nggak tahu? Nggak tahu, kirain di sini nggak ada banjir. Oh gitu. Emang mau kemana Om? Cipaisan saya. Mau Cipais. Selain mogok, ada juga pengendara sepeda motor yang terjatuh karena tidak melihat lubang yang tertutup genangan air. Nih, kena got. Got, Jalannya nggak ketutupan gitu Pak? Nggak kelihatan jalannya. nggak kelihatan itu, got, Jadi jatuh Bapak? jatuh. Banjir di Jalan Pik Gandamana sempat membuat lalu lintas macet. Warga berharap pemerintah memperbaiki sistem drainase karena banjir selalu terjadi saat hujan deras turun. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Diguyur hujan deras, kantor pusat pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung juga terendam banjir. Pemprov Jabar memastikan seluruh dokumen penting yang berada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa aman. Bangunan di kawasan Gedung Sate Kota Bandung yang terendam banjir adalah kantor pengadaan barang dan jasa. Banjir yang terjadi diduga akibat limpahan air dari jalan Diponegoro saat hujan deras. Air yang deras masuk ke areal parkir Gedung Sate A karena kontur tanah yang lebih rendah dari jalan. Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan meski banjir masuk ke dalam gedung, seluruh dokumen penting yang berada di kantor pengadaan barang dan jasa aman karena telah dikonversi menjadi arsip digital. Dokumen berkas aman ya, saya rasa aman. Kalau dokumen mah aman, karena kita kan udah pakai yang digital gitu. Kalau dokumen mah aman sih, kalau untuk pelayanan nggak masalah. Pelayanan bisa tetap berjalan. Ada kerusakan nggak sih Pak? Kerusakan kayaknya enggak ya, ini hanya genangan aja. Genangan air. Pelayanan terhadap masyarakat juga tetap berjalan seperti biasa karena telah dipindahkan ke lantai atas. Pemprov Jabar akan melakukan mitigasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Dilanda hujan disertai angin kencang, satu rumah di Desa Sukasari, Kaler, Majalengka ambruk. Tidak ada korban jiwa karena pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Sebagian bangunan rumah milik Lili Jamaluddin, warga Desa Sukasari, Kaler, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka ambruk usai diterjang hujan deras dan angin kencang Senin petang. Namun pada Selasa siang, bagian bangunan rumah lainnya ikut ambruk. Pemilik rumah memilih merobohkan semua bangunan demi keselamatan. Kejadiannya ini jadi nggak sekaligus ya. Iya. Kena hujan, terus ini roboh yang pojok, terus tadi pagi roboh yang ini, terus ya dengan warga langsung dibongkar, diamankan. Itu susulan jam berapa Pak? Tadi roboh susulannya? Susulan terakhir jam 8. Jam 8 pagi. Keluarga Lili yang dibantu warga lain bergotong royong mengambil sisa material bangunan yang masih bisa dipakai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena 5 orang penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Untuk sementara, para korban mengungsi ke rumah kerabat mereka. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Diduga sudah lapuk atap sekolah dasar negeri 1 Bunisari di Garut ambruk. Akibatnya 4 orang siswa terluka di bagian kepala. Saat sedang ujian tengah semester, atap sekolah dasar negeri 1 Bunisari, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut ambruk. Diduga karena pondasi atap yang sudah lapuk dimakan usia, terlebih sering diguyur hujan. Ambruknya atap sekolah terjadi saat jam pelajaran.
Hal itu menyebabkan 4 orang siswa yang tengah mengikuti ujian tertimpa material plafon dan genting. TS lagi ulangan. Oh, lagi ulangan. Berapa orang Bu yang terkena timpaan? 4 orang. 4 orang. Luka-lukanya seperti apa? Itu yang tertimpa itu luka ringan, nggak bisa dirujuk, udah langsung ditangani ke puskesmas, nggak apa-apa gitu. Keempat siswa yang mengalami luka di bagian kepala telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Meski berangsur membaik, kondisi siswa yang menjadi korban kini trauma. Salah satu orang tua korban menyatakan sudah khawatir dengan kondisi bangunan sekolah yang dinilai tidak layak pakai. Lagi nangis, jeritan, takut kali sakit gitu. Terus kan lihat darahnya kaget kali gitu banyak. Sekarang juga nggak bisa tidur mah katanya, yang tadi kaget katanya gitu. Sekarang nggak bisa ditidurin, kaget gitu. Sebenarnya udah lama, emang saya tuh suka iniin ke anak gitu, hati-hati karena bangunannya udah nggak layak pakai. Orang tua siswa juga berharap pemerintah segera memperbaiki kondisi atap sekolah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Diguyur hujan deras, 2 tebing di Kabupaten Tasikmalaya longsor. Di wilayah Sukahening, 2 rumah yang berdekatan dengan bibir tebing terancam tergerus longsor, sedangkan di Kecamatan Cigalontang, tebing yang berada di sisi jalan longsor membuat jalan lumpuh total. Hujan yang mengguyur Kabupaten Tasikmalaya sejak Senin sore membuat tebing sedalam 20 meter di Sukahening longsor. 2 rumah warga yang hanya berjarak 50 cm dari bibir tebing terancam tergerus longsor. Untuk mencegah longsor susulan, pemilik rumah yang dibantu warga lainnya berinisiatif memasang terpal agar air tidak meresap ke dalam tanah. Menurut keterangan warga, ini merupakan longsor yang keempat kalinya. Pemilik rumah kini khawatir. Untuk sementara, mereka mengungsi ke rumah kerabat. Cuman istri sama anak dititipin dulu sama saudaranya. Kalau saya mah sana kesini, sana gitu. Kemari gitu. Kemari ya Pak ya? Ini udah longsor yang keberapa kali Bapak? 4 kali. 4 kali sampai sekarang. Pak, sekarang Bapak masang apa ini Pak? Lagi pasang terpal. Supaya air enggak remes ke bawah. Ya. Untuk sementara ini ya Pak? Ya. Saat ini warga khususnya pemilik rumah berharap ada tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memasang bronjong atau karung berisi pasir di sisi tebing agar tidak terjadi longsor susulan. Sedang di jalan desa Parentas yang menuju Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, tebing setinggi 10 meter yang berada di sisi jalan longsor menutup badan jalan sepanjang 200 meter. Akibatnya sebagian warga terisolir karena kendaraan tidak bisa melintas. Akses dari arah Cidugaleun atau dari arah Tasik menuju Parentas tertutup. Jadi warga maupun masyarakat tidak bisa melewati jalan yang dari arah Tasik ke Parentas. Karena kan ada longsoran setinggi kurang lebih 10 meter ya. Kemudian menutupi jalan kurang lebih sekitar 200 meteran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan polisi menyingkirkan material longsor dengan peralatan seadanya dengan tujuan agar jalan bisa dilalui minimal oleh sepeda motor. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Tanah longsor di Kabupaten Subang mengakibatkan jaringan pipa milik perusahaan daerah air minum atau PDAM di Kabupaten Subang bocor. Akibatnya hampir 90% warga di wilayah Subang sulit mendapatkan air bersih. Tanah tebing penyangga Jalan Raya Subang-Bandung di Desa Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang longsor akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Subang. Longsor menyebabkan pipa milik PDAM bocor dan membuat pasokan air bersih kepada masyarakat terganggu sejak Senin malam. Sekitar 90% pelanggan PDAM di Subang tidak bisa mendapatkan pasokan air bersih akibat kebocoran pipa yang tergerus tanah longsor. Hampir total pelayanan kita menjadi terganggu Pak, walaupun memang pipa transmisi kita ada 2 yang kita sebut pipa existing dan jalur ADB.
Nah ini jalur ADB inilah yang terganggu Pak. Jadi yang sebelah sebetulnya masih bisa jalan, cuman akhirnya pipa tidak nyampe ke air tidak nyampe kemana-mana kalau misalnya hanya sebelah yang berfungsi Pak. Gitu. Paling parah di daerah mana Pak? Yang paling parah di kota yang wilayahnya paling atas. Hingga saat ini petugas masih memperbaiki kebocoran pipa yang terjadi. Longsor juga membuat arus lalu lintas dari Subang menuju Bandung maupun sebaliknya terganggu akibat pemberlakuan sistem buka tutup. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Bandung.